Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan Paytren, alhamdulillah sejak tanggal 1 Juni 2018 Paytren sudah mendapatkan izin e-money dari BI. Lengkap sudah legalitas Paytren, mulai dari pemerintah, Apli, sudah mendapatkan sertifikat syariah dari DSN MUI. Yang terakhir, kini Paytren sudah resmi mendapatkan izin e-money dari BI. Tetapi setelah mendapatkan izin e-money ini, banyak mitra bingung bagaimana cara mengisi saldo di Paytren, karena ada sedikit perubahan bagaimana cara mengisi saldo di Paytren ini. Bagaimana cara mengisi saldo deposit e-pin maupun cara mengisi saldo deposit transaksi. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan cara mengisi saldo deposit e-pin maupun deposit transaksi, sekaligus perbedaan di antara saldo deposit e-pin, saldo PUT maupun saldo transaksi atau saldo e-money. Baik, kita buka Paytren, aplikasi Paytren. Ini yang paling atas ini, di pojok kiri itu Paytren Official. Kemudian yang berwarna biru itu ada Paytren 5.0. Baik yang oranye maupun yang berwarna biru 5.0 ini adalah untuk atau khusus untuk mitra pebisnis Paytren. Sedangkan yang berwarna putih ini Paytren e-money ini untuk mitra pengguna. Baik, kita coba masuk ke Paytren Official. Setelah seperti ini, teman-teman login dengan ID mitra dan kata sandinya teman-teman. Kemudian tekan masuk. Setelah memasukkan ID mitra dan kata sandinya, tekan masuk. Ini bagi yang sudah menjadi mitra. Kalau bagi teman-teman yang belum jadi mitra, tekan daftar. Kita tekan masuk. Kemudian teman-teman tekan menu di pojok kanan atas itu. Kemudian teman-teman tekan transaksi. Kemudian teman-teman tekan saldo. Di sini ada saldo transaksi atau sekarang bisa disebut dengan saldo e-money. Ada top up limit, ada saldo e-pin, ada saldo PUT. Saya akan menjelaskan dulu apa saldo PUT itu. PUT itu adalah poin unit treni. Ini tidak diisi teman-teman. Ini saldo PUT ini kita dapat dari cashback transaksi, baik transaksi pribadi maupun transaksi grup atau jaringan. Jadi setiap tanggal 15 kita akan mendapatkan cashback dari transaksi-transaksi pribadi kita maupun transaksi jaringan kita, setiap tanggal 15. Kemudian ada juga dari bonus komisi pengembangan jaringan dari menjalankan bisnisnya, yaitu menjual lisensi Paytren. Dari kita menjual lisensi Paytren itu, kita mengembangkan jaringan, kita mendapatkan komisi 60% itu diberikan berupa cash, ditransfer ke rekening kita. 40%-nya diberikan berupa saldo PUT ini teman-teman. Alhamdulillah, saya dari 40%-nya saja itu komisinya tiap Jumat saya mendapatkan jutaan teman-teman. Hingga PUT saya ini sekarang sisanya ini teman-teman 73.049,03. Ini kalau dijadikan rupiah sekitar 21 juta teman-teman. Karena PUT 352 itu sama dengan 100.000, atau PUT 300
3.520 itu sama dengan 1 juta. Jadi saldo PUT ini saya dapat dari komisi menjalankan bisnisnya. Alhamdulillah tiap minggu saya mendapatkan jutaan. Ini sisanya masih ada sekitar 21 juta ini. Kenapa? Karena saldo ini, komisi ini saya jual, saya pakai sendiri, pakai pribadi transaksi, jual pulsa, kemudian dijual kepada teman-teman, kepada tetangga-tetangga, seperti itu, menerima pembayaran listrik dan lain sebagainya. Kemudian ada saldo EPIN. Nah, saldo EPIN ini adalah saldo yang bisa dibuat beli EPIN atau serial aktivasi pendaftaran mitra baru. Juga bisa dibeli serial EPIN serial upgrade. Jadi dari paket basic mau di-upgrade ke paket titanium, bisa pakai saldo EPIN ini. Kemudian dari saldo EPIN ini bisa dipindah kepada saldo transaksi. Nah, jadi bagi kita yang mitra pebisnis tidak perlu isi saldo transaksi, tapi silahkan ngisi saldo EPIN saja teman-teman, karena beda virtual coin-nya. Virtual coin yang saldo EPIN ini ada di virtual office, beda dengan yang saldo transaksi. Ada top up limit. Ini top up limit ini sekedar laporan saja teman-teman ya. Ini catatan bulan ini bahwa saya sudah melakukan transaksi sebesar 8.000. Ini tiap bulan ini dihitung nol lagi ketika awal bulan, seperti itu. Maksimal kalau kita paket basic maksimal 20 juta, kalau paket titanium maksimal 50 juta, seperti itu. Baik, bagaimana cara mengisi saldo deposit transaksi? Teman-teman tekan top up. Nah, ini masuknya nanti, kalau yang ini masuknya ke saldo transaksi teman-teman. Beda dengan yang di virtual office, nanti akan saya contohkan yang di virtual office, sekaligus saya contohkan bagaimana cara transfernya. Ini sebenarnya untuk mitra pengguna, karena masuknya saldo ini langsung masuk ke saldo transaksi. Contohnya seumpama kita mau mengisi 1 juta. Nah, di sini tinggal pilih teman-teman, ada virtual account mandiri. Ini ada biaya admin 2.000. Jadi untuk yang mengisi saldo deposit transaksi ini, untuk virtual account mandiri ada biaya admin 2.000 memotong saldo depositnya nanti. Beda dengan yang virtual office yang untuk mitra pebisnis yang ada di virtual office, itu cuma biaya adminnya cuma 1.000 memotong saldo deposit. Kemudian di bawahnya lagi ada virtual account JMB Niaga Syariah. Ini tidak ada biaya admin teman-teman. Jadi seumpama teman-teman transfer 1 juta, masuknya ke saldo nanti juga 1 juta. Oke, saya contohkan seumpama khusus untuk virtual account mandiri ini harus ditransfer dari bank mandiri, dari ATM mandiri, M-banking mandiri, internet banking mandiri, seperti itu teman-teman. Atau dari teller langsung, dari teller mandiri. Sementara kalau dari lain bank, teman-teman bisa transfer ke JMB Niaga Syariah ini, jangan ke yang mandiri. Sementara masih ada 2 virtual account ini, mungkin kedepannya akan ditambah dengan virtual account bank yang lain. Kemudian setelah dimasukkan nominal seperti itu, teman-teman tekan ini, pilih seumpama JMB Niaga Syariah, kemudian tekan lanjutkan. Nah, di sini ada nomor virtual account-nya teman-teman. Ada JMB Niaga Syariah, kemudian nomor virtual account-nya 443917655226. Ini virtual account ini berubah-ubah teman-teman, dan berlaku hanya sekitar berapa ini? Sekitar 2 2 jam. Ya.
Kemudian teman-teman transfer seperti ini sebelum masa berlakunya berhabis. Kenapa? Karena ini berubah-ubah. Ini untuk mitra pengguna atau masuk ke saldo deposit transaksi atau saldo e-money. Cara transfernya sudah ada di bawahnya teman-teman. Jadi ada top up dari bank lain di luar Bank Jambi Niaga Syariah, ada top up sesama Bank Jambi Niaga Syariah dan lain sebagainya. Sudah ada panduannya di bawahnya. Tinggal teman-teman transfer sesuai dengan panduan itu. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara mengetahui virtual account yang di virtual office. Teman-teman masuk ke www.treni.co.id. www.treni.co.id. Ini untuk mengisi saldo deposit e-pin teman-teman. Jadi kalau mau mendaftarkan mitra baru kan pakai saldo deposit e-pin, bukan pakai saldo deposit transaksi. Kemudian setelah tampil seperti ini teman-teman tekan menu, itu ada garis 3 di pojok kanan atas itu, teman-teman tekan itu. Kemudian teman-teman tekan sign in. Kemudian teman-teman tekan ini login Python Office. Kemudian teman-teman masukkan ID mitra teman-teman dan kata sandinya. Kemudian teman-teman masukkan ini kode ini. Kode ini berubah-ubah teman-teman, nggak usah dicatat. Yang perlu diingat ID mitra dan kata sandinya. Ini harus pas. Jika huruf besar, huruf kecil, ya huruf kecil. Tidak boleh pakai huruf besar, harus sama dengan kode yang ada itu. Kemudian teman-teman tekan masuk. Setelah masuk seperti ini, alhamdulillah saya sudah bronze leader, sudah mau 4 bronze leader sudah teman-teman. Kemudian teman-teman tekan menu di atas itu, di atasnya selamat datang itu, di atasnya ID kita itu teman-teman tekan. Kemudian tekan serial, ada menu serial di bawah itu. Kemudian teman-teman tekan top up e-pin. Nah, di sini ada virtual account kita, virtual account Mandiri, ada BNI Syariah, ada CIMB Niaga Syariah. Jadi yang untuk virtual office ini ada 3 sementara ini teman-teman. Nanti ke depan insya Allah akan bertambah lagi. Jika teman-teman punya calon mitra baru, bisa diarahkan langsung mengisi seperti ini, mengisi ke virtual account milik kita seperti ini. Jadi tinggal ini di screenshot, berikan kepada calon mitra untuk transfer ke virtual account ini. Nanti akan masuk ke saldo deposit e-pin kita. Setelah saldonya masuk ke saldo deposit e-pin kita, maka teman-teman tinggal beli e-pin atau serial aktivasi langsung dari aplikasi Paytrade. Seperti itu teman-teman. Tutorialnya tinggal tekan ini teman-teman. Ditekan, sudah ada tutorialnya, sudah ada panduannya di bawahnya. Jadi gampang teman-teman transfer, mengikuti cara transfer yang ada di sini. Ada top up dari bank lain di luar Bank Mandiri melalui ATM, internet banking, mobile banking. Dari teller bank langsung juga bisa teman-teman ke virtual account Mandiri ini. Bagaimana cara transfernya? Saya akan mencontohkan. Teman-teman tinggal tekan ini virtual account-nya. Seumpama saya mau transfer ke virtual account Mandiri dari M-Banking Mandiri. Ya, kemudian ini copy teman-teman, tekan kotak 2 di atas itu namanya copy. Ini tuan saldo e-pin saya sudah tinggal 700, ini cuman untuk mendaftarkan 2 mitra lagi. Nah, sementara hari ini alhamdulillah banyak yang mau daftar teman-teman, bahkan sudah ada yang transfer 1 pagi ini.
Ini contohnya yang sudah transfer pagi ini. Nah, ini sudah transfer pagi ini. Tinggal saya belikan e-pin pendaftarannya. Saya mau ngisi lagi, mau nambah saldo deposit e-pin saya. Karena hari ini banyak yang insya Allah mau daftar. Alhamdulillah tiap harinya yang daftar dari saya banyak, bisa kadang 1, 2, bahkan kadang 5. Jadi hampir tiap hari ada yang daftar dari saya melalui online. Walaupun tidak kenal, walaupun dari jauh, ini enaknya PayTen teman-teman. Nah, jadi kerjanya kita cuman dengan HP, kapan saja, di mana saja, bisa mendaftarkan banyak orang dari mana saja, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Baik, setelah masuk ke internet banking Mandiri Online, ini saya pakai Mandiri Online. Jadi kalau teman-teman punya rekening Mandiri, silahkan datang ke Bank Mandiri untuk daftar Mandiri Online ini teman-teman. Harus daftar dulu. Nah, kemudian setelah daftar, teman-teman biar paham caranya, langsung tanya saja di Bank Mandiri, tanya bagaimana cara menggunakannya. Kemudian kita login. Setelah teman-teman masukkan username dan kata sandinya di Mandiri Online-nya, teman-teman tekan login. Teman-teman tekan login. Nah, kemudian teman-teman tekan bayar. Ini saya punya rekening Mandiri, punya 2 teman-teman. Nah, jadi yang di atas ini khusus untuk menampung apa itu, komisi dari PayTren. Saya masukkan ke rekening tabungan yang di atas ini. Ya, yang di bawah ini untuk bisnisnya, untuk menjalankan bisnisnya. Jadi orang yang mau bergabung bisa transfer ke rekening yang di bawah ini. Sehingga kemudian setelah mereka transfer, saya belikan e-pin pendaftaran. Caranya, cara mengisi saldo deposit e-pin itu kita tekan bayar. Nah, ini sudah ada teman-teman, sudah tersimpan seperti ini. Karena saya sudah biasa mengisi dari sini dan sudah saya catat seperti itu. Tapi saya akan mencontohkan bagaimana seumpama sebelum tersimpan. Caranya, tekan buat pembayaran baru. Kemudian teman-teman tekan multi payment, itu nomor 2 pojok kanan bawah, itu nomor 2 dari bawah tuh. Teman-teman tekan multi payment itu. Kemudian pilih penyedia jasa. Nah, di sini teman-teman tekan IP, pilih IP, HIIP. Nah, IPA ini teman-teman, itu tekan. Kemudian masukkan nomor virtual account kita tadi, itu dimasukkan di sini. Nah, ini sudah ada, punya saya sudah tersimpan. Kemudian bisa disimpan dengan nama, bisa, karena ini punya saya sudah ada, langsung aja ditekan seperti itu. Kemudian masukkan nominal teman-teman. Umpama saya mau ngisi 350.000 karena mau mendaftarkan mitra baru. Kemudian deskripsi ini bisa diisi, bisa tidak. Umpama isi saldo Nur Amin. Kemudian tekan lanjut. Nah, ini. Jadi kita mengisi saldo deposit
Epin itu namanya bukan atas nama kita, tapi nama Paytrend plus TN kita. Jadi kalau calon mitra transfer itu mengira transfer ke pusat, padahal itu aslinya adalah mengisi saldo deposit Epin kita, seperti itu teman-teman. Setelah itu kemudian tekan konfirmasi. Setelah cocok dengan ini, teman-teman perhatikan di belakang kata Paytrend itu ada ID milik kita. Jangan sampai ini keliru kepada ID-nya orang lain. Kalau ini keliru, berarti itu virtual account-nya juga keliru milik orang lain, seperti itu. Jangan sampai salah teman-teman, jangan sampai salah transfer. Kemudian tekan konfirmasi. Setelah konfirmasi kemudian teman-teman masukkan PIN. Masukkan PIN m-bankingnya. Nah, setelah dimasukkan PIN m-bankingnya sudah berhasil teman-teman, ini sudah masuk, ini sudah masuk 350.000 ke saldo saya. Teman-teman bisa tekan unduh di pojok kanan bawah itu. Ini coba antisipasi saja teman-teman, khawatir seumpama saldo kita tidak masuk, kita punya bukti transfer seperti itu. Kita tekan, tapi jarang sekali, saya hampir tidak pernah ketika sudah transfer seperti ini langsung tidak sampai 1-2 menit sudah masuk teman-teman ke saldo kita. Kita tekan unduh di pojok kanan bawah itu. Nah, ini maka resi ini akan tersimpan di galeri kita. Kemudian kita lihat saldonya masuk enggak. Tadi Pak saldo deposit Epin-nya masih 700 teman-teman. Nah, ini sudah masuk, sudah 1.068.000. Jadi sudah cukup untuk mendaftarkan 3 orang pagi ini teman-teman. Semoga nanti lebih dari 3 orang. Nah, tinggal mengisi saldo deposit Epin lagi. Baik, cukup sekian bagaimana cara mengisi saldo deposit Epin maupun cara mengisi saldo deposit transaksi, sekaligus perbedaan antara saldo deposit Epin, saldo PUT maupun saldo transaksi atau sekarang disebut dengan saldo e-money. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta komentar di bawah video ini, dan nantikan video-video tutorial yang lain dari saya, Nur Amin, leader sukses Paytrend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.